Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Amanda, program studi Ilmu Gizi, Institut Kesehatan Helvetia Medan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar tentang konseling gizi. Konseling gizi adalah komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, hingga akhirnya klien tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan gizi yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Konselor adalah orang yang memberikan konseling gizi, sementara klien adalah orang yang mengonsultasikan permasalahan gizinya kepada konselor. Ada 6 langkah konseling gizi. Langkah yang pertama adalah membangun dasar-dasar konsultasi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya sudah melakukan pemeriksaan untuk dokter, tapi saya suruh melakukan rujukan ke poligizi, Bu. Apakah boleh saya lihat berkas yang Ibu bawa? Boleh, Bu. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya, Bu. Terlebih dahulu, kenapa Ibu disuruh merujuk ke poligizi ini. Jadi di sini saya selaku ahli gizi ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada penyakit Ibu ini ya, Bu. Sebelumnya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu sebenarnya Ibu ini punya keluhan apa aja sih? Langkah yang kedua ialah menggali permasalahan. Jadi kalau boleh saya tahu itu sebenarnya apa yang mendorong Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini, Bu? Untuk 1 bulan belakangan ini saya sering sesak napas, kemudian tekanan darah saya tinggi, Bu. Makanya saya melakukan pemeriksaan di poligizi ini, Bu. Terus apakah ada keluhan yang lain, Bu? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, Bu, apakah saya boleh tahu pola makan Ibu dalam sehari itu bagaimana? Pola makan saya sehari yaitu 3 kali sehari untuk makanan utama, kemudian 2-3 kali untuk makan selingan. Saya juga suka mengkonsumsi seperti roti manis, kue manis, dan jus buah, Bu. Kalau makan malam Ibu seperti apa ya, Bu? Biasanya saya sebelum tidur saya makan roti manis dan segelas teh manis, Bu. Biasanya kalau Ibu mengonsumsi nasi itu seberapa banyak, Bu? Biasanya saya konsumsi 1 centong atau sampai 2 centong nasi, Bu. Jadi Ibu ini suka buah atau sayur, Bu? Tidak terlalu, Bu. Biasa saya mengkonsumsi buah atau sayur itu 2-3 kali per minggu. Biasanya saya sering sehari-hari makanan yang cepat saji karena itu lebih praktis, Bu. Kalau aktivitas, Bu, seperti olahraga itu, Bu, bagaimana? Kalau untuk olahraga saya tidak terlalu suka, Bu. Mungkin untuk seminggu belum tentu saya lakukan, tapi kalau sebulan sekali mungkin ada, Bu. Kalau keluarga Ibu, Bu, misalnya riwayat keluarga, apakah ada yang mengalami obesitas seperti Ibu, atau misalnya Ibu, kakak, atau abang? Ada, Bu. Ibu saya mengalami obesitas. Oke, baik. Langkah yang ketiga adalah memilih solusi dengan menegakkan diagnosa. Baik, Bu, setelah tadi kita sudah berbincang-bincang, saya di sini akan melakukan pengendalian data tentang riwayat makan Ibu, pola makanan Ibu itu seperti apa. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang data-data dari berkas yang Ibu bawa tadi ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa
tinggi badan dan berat badan ibu itu sudah termasuk ke dalam kategori obesitas, di mana tinggi badan ibu 158 dan berat badan ibu 65 kg. Jadi sehingga indeks massa tubuhnya itu 26 dan itu sudah termasuk dalam kategori obesitas. Di sini dari data pemeriksaan tekanan darah ibu, di sini tekanan darah ibu itu 120/80 mmHg dan itu masih dikatakan dengan normal ya Bu. Dan kadar kolesterol total ibu itu di sini 189 mg per desiliter, dikatakan sedang. Jadi beberapa cerita yang telah ibu sampaikan tadi, ada beberapa hal yang mengarahkan kepada obesitas. Dan tadi ibu cerita kalau ibu itu suka makan kue manis dan roti yang manis, dan jarang mengonsumsi buah dan sayur. Jadi itu pola makan ibu sebenarnya sudah benar 3 kali sehari. Namun pada pola makan manis itu seharusnya dikurangkan karena itu sudah mengarah kepada obesitas. Dan dari sisi aktivitas ibu, tadi juga ibu bilang kalau ibu jarang melakukan olahraga, bahkan seminggu sekali tidak ada. Dan satu lagi pada riwayat keluarga ibu tadi, karena orang tua ibu kan mengalami obesitas, jadi itu meningkatkan resiko untuk terkenanya obesitas. Di sini dapat saya simpulkan bahwa ibu kurangnya informasi mengenai makanan dan zat gizi sehingga pola makan ibu kurang baik. Dan hal ini ditandai dengan ibu jarangnya konsumsi buah-buahan dan suka mengonsumsi makanan dan minuman yang manis dan kurangnya aktivitas fisik. Baik Bu. Langkah yang keempat adalah memilih intervensi. Nah Bu, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan diet energi rendah dan syarat diet energi rendah. Jadi tujuan diet energi rendah itu yang pertama mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan umur, gender, dan kebutuhan fisik. Lalu yang kedua mencapai indeks massa tubuh normal yaitu 18,5 sampai 25 kg per meter kuadrat. Yang ketiga mengurangi asupan energi sehingga tercapai penurunan berat badan sebanyak setengah sampai 1 kg per minggu. Pastikan bahwa yang berkurang adalah sel lemak dengan mengukur tebal lemak lipatan kulit dan lingkar pinggang. Lalu syarat-syarat diet energi rendah adalah yang pertama energi rendah ditunjukkan untuk menurunkan berat badan. Pengurangan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebiasaan makan dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk menurunkan berat badan sebanyak setengah sampai 1 kg per minggu, asupan energi dikurangi sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori per hari dari kebutuhan normal. Lalu perhitungan kebutuhan energi normal dilakukan berdasarkan berat badan yang ideal. Yang kedua, protein sedikit lebih tinggi, yaitu 1 sampai 1,5 gram per kilogram per berat badan per hari atau 15 sampai 20% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, lemak sedang yaitu 20 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Usahakan sumber lemak berasal dari makanan yang mengandung lemak tidak jenuh ganda yang kadarnya tinggi. Yang keempat, karbohidrat sedikit lebih rendah yaitu 55 sampai 56% dari kebutuhan energi total. Gunakan lebih banyak sumber karbohidrat kompleks untuk memberi rasa kenyang dan mencegah konstipasi. Sebagai alternatif bisa digunakan gula buatan sebagai pengganti gula sederhana. Yang kelima, vitamin dan mineral cukup sesuai dengan kebutuhan.
Lalu yang keenam, dianjurkan untuk makan 3 kali sehari dan 2-3 kali makanan selingan. Yang terakhir, cairan cukup yaitu 8-10 gelas per hari. Baik Bu. Langkah kelima adalah monitoring dan evaluasi. Di sini saya catat terlebih dahulu ya Bu, sebagai komitmen Ibu di pertemuan pertama pada konseling ini. Jadi nanti kita lihat, kita evaluasi apakah selama 1 bulan ini sudah ada perubahan atau belum. Jadi nanti kita akan bicarakan pada pertemuan konseling selanjutnya. Jika Ibu mengalami kesulitan atau ada yang bisa ditanyakan, bisa telepon atau WhatsApp saya Bu. Baik Bu. Langkah keenam adalah mengakhiri konseling atau terminasi. Baik Ibu, ini saya kembalikan berkas-berkas Ibu tadi. Terima kasih Bu. Apakah ada yang ditanya lagi Bu? Ya ada Bu. Oke Bu, semoga Ibu dapat menerapkan pola makan yang baik seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu. Ya, Bu. Dan apabila Ibu mengalami kesulitan, boleh Ibu langsung hubungi saya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sekian hasil dari video konseling saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.